Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Ungaran menyampaikan selamat pagi, salam damai dan sejahtera dari Allah kiranya menyertai kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu yang dilaksanakan di keluarga kita masing-masing secara online. Sebelum ibadah dilaksanakan, perkenankan kami menyampaikan penekanan warta gereja Minggu tanggal 6 September 2020. Yang pertama, masa orientasi bakal calon pendeta atas diri Duta Lumati Arsanto STH telah selesai pada tanggal 31 Agustus 2020. 2. Tahap pemanggilan pendeta Gereja Kristen Jawa Ungaran selanjutnya adalah pemilihan calon pendeta. Pemilihan calon pendeta akan dilaksanakan secara langsung pada tanggal 6 September 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat setelah ibadah ini dimulai. Tempat pemilihan calon pendeta dilaksanakan di setiap kelompok dan pepandan yang tempatnya ditentukan oleh pengurus kelompok maupun pepandan masing-masing. Yang ketiga, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Ungaran pada tanggal 19 September 2020 jam 8 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan pemberkatan nikah atas diri Anggoro Kriswanto, putra Bapak Ibu Rizky Karyono dari kelompok Gedang Anak, dengan Natalia Putri Ayu Ningtyas, putri Bapak Ibu Fransiskus Didik Sugiantoro dari Meranggen Demak. Untuk itu mohon dukungan doa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Demikian penekanan warta gereja. Informasi warta gereja selengkapnya dapat dilihat pada warta gereja elektronik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah ini kita mulai, marilah kita memasuki waktu hening. Waktu hening dimulai. Waktu hening cukup. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah minggu pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama dan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Itu hari Tuhanku, Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing demikian. Allah Sang Pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua, kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Biasa ke-23. Tema ibadah hari Minggu ini adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Dengan tujuan jemaat diingatkan untuk mengembangkan persekutuan dalam kasih dan menegur dengan kasih. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus dan panasnya, kasih-Mu kudus dan panasnya. Hukum Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Jemaat milik Tuhan, kepada kita semua hari ini sudah disampaikan hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kita ingin membangun sebuah persekutuan, seperti tema kita hari ini, persekutuan yang hidup dalam kasih, maka mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah melakukan hukum kasih ini. Bila kita tidak menerapkan hukum kasih ini dalam kebersamaan kita, dimanapun kita berada pada komunitas-komunitas kita tidak akan pernah menikmati persekutuan yang dibangun didasari oleh kasih itu. Bila kita merasa komunitas hidup persekutuan kita ini tidak begitu erat, tidak begitu menyatu, kunci penyebabnya adalah ketiadaan kasih. Karena itulah hukum kasih mengingatkan kita, mari kita menerapkan kasih untuk dapat membangun persekutuan yang diinginkan Tuhan Allah. Dan bila kita sadar bahwa hari ini kita belum melakukannya, mari kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita saat teduh dan hening untuk kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, saat ini kami sungguh menyadari bahwa kami sering hidup jauh dari kehendak-Mu, tidak hidup di dalam kasih. Itulah sebabnya kami sering mengalami persekutuan yang tidak menyenangkan, kehidupan bersama komunitas yang di dalamnya kami tidak merasa nyaman. Karena itu Bapa, ampuni kami karena kami tidak melakukan kehendak-Mu mengasihi dengan benar. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan
Jemaat milik Tuhan, saat ini pelayanan firman akan segera dilayankan agar kita dapat membacanya dengan baik, benar, penuh penghayatan, dan merenungkannya dengan baik pula, mengerti akan maknanya. Marilah bersama-sama kita berdoa untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, Allah kami, sumber pertolongan kami mengucap syukur untuk kesempatan menikmati persekutuan pada hari ini. Dan saat ini, di dalam ibadah ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu, merenungkan, menghayatinya. Kami mohon kiranya Engkau berkenan hadir bersama kami, berkarya lewat Roh-Mu yang kudus, yang menaungi hati dan pikiran kami, mengurapi kami satu persatu, sehingga firman-Mu dapat kami baca dengan baik dan benar, dan juga dapat menghayati maknanya, mengertinya dengan baik dan benar pula. Karena itu ya Allah, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap menerimanya. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai bacaan leksionari yang kita gunakan, dasar khotbah hari ini diambil dari 4 bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran, pasal 12 ayat 1 sampai 14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah.
Bacaan tanggapan diambil dari kitab Mazmur pasal 149. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya! Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian bacaan Injil. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah
atau seorang pemungut cukai? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jemaat milik Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua paham bagaimana seorang tukang bangunan membangun sebuah bangunan yang kokoh dan kuat dan bisa bertahan lama. Apa kuncinya? Mengapa seorang tukang bangunan dapat membangun sebuah rumah yang baik, bangunan yang kokoh? Kuncinya adalah pada bahan perekat yang dipakai, yaitu semen. Semen itu adalah bahan perekat yang dapat merekatkan kerikil, batu bata, dan pasir. Dengan komposisi tertentu, seorang tukang bangunan dapat membuat bahan yang digunakan dengan tepat. Bila untuk membuat cor-coran, pasti semennya akan menjadi lebih banyak. Tapi jika hanya untuk melapisi bata dengan lapisan pasir, semennya akan diukur dengan ukuran tertentu. Kuat tidaknya sebuah bangunan tergantung dari semen yang digunakan sebagai perekatnya. Kokoh tidaknya tergantung dari bahan yang dipersiapkan. Oleh karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah bagaimana seorang tukang bangunan dapat membuat bangunan yang baik, menyenangkan. Sekarang bila kita ingin berbicara tentang persekutuan, bagaimanakah caranya sebuah persekutuan, apapun itu namanya, entah gereja, entah rumah tangga, entah bangsa ini, entah komunitas kita di tempat bekerja, di sekolah atau dimanapun, menjadi persekutuan yang hidup, persekutuan yang baik, persekutuan yang menyenangkan. Bagaimana caranya kita membuat persekutuan ini seperti itu? Tentu dibutuhkan sebuah perekat agar persekutuan kita menjadi persekutuan yang menyenangkan. Mungkin kita bisa melihat bagaimana keadaan persekutuan yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Ketika kita sedang bersekutu, hati kita tidak di dalam persekutuan itu, tapi hati kita di tempat yang lain. Mengapa? Karena kurangnya perekat seperti semen tadi. Kalau persekutuan kita ini punya kerekatan yang begitu baik, persekutuan itu akan jadi persekutuan yang kompak, sehati, sejiwa. Kita akan melakukan apa? Semuanya akan dengan kompak mendukung. Semuanya ambil bagian dengan aktif. Jadi kuncinya karena perekatnya. Sekarang mari kita melihat bagaimana dengan gereja kita. Apakah perekatnya begitu kuat atau tidak? Apakah menyenangkan atau tidak? Kita harus melihatnya masing-masing.
Dan kalau kita ingin membangun persekutuan yang sungguh-sungguh kokoh, persekutuan yang sungguh-sungguh kompak dan solid, dibutuhkan perekat. Apakah perekatnya itu? Perekatnya bila kita melihat tema yang kita renungkan bersama, temanya adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Jadi ternyata dari tema itu kita bisa melihat kunci persekutuan yang solid, yang kokoh, yang kompak, yang menyenangkan itu adalah bila dalam persekutuan itu ada kasih. Kalau tidak ada kasih, tidak akan mungkin persekutuan itu terbangun. Mengapa? Karena menurut kitab Roma yang tadi bersama kita baca, terkhusus pada Roma pasal 13 ayat 10, disebutkan demikian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau dalam persekutuan itu ada kasih, sifat dari kasih itu tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kalau saya punya kasih, saya tidak akan menyakiti hati orang lain. Saya tidak akan membuat orang lain merasa kecewa. Saya tidak akan membuat orang lain semangatnya kendor dalam melayani. Saya tidak akan melakukan hal yang membuat orang lain sakit hati dengan kata-kata. Karena kadang-kadang kita tidak sadar kata-kata yang kita ucapkan itu malah justru menyakiti hati orang lain. Kalau kita punya kasih, kita akan mengontrol, mengendalikan kata-kata kita. Tidak hanya dengan kata-kata, orang yang punya kasih dalam persekutuan peka dengan keadaan orang lain di sekitarnya. Dan ini sama dengan yang terjadi di umat Allah, bangsa Israel setiap tahun. Pada bacaan yang kita baca dalam kitab Keluaran, di sana disebutkan bahwa umat Israel setahun sekali merayakan Paskah. Paskah yang dirayakan itu adalah untuk merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tempat di mana mereka diperbudak ratusan tahun. Sudah beranak cucu, sekian keturunan, sekian generasi. Mereka menjadi budak. Dan kesempatan yang itu ketika mereka keluar bersama Musa, itu kesempatan yang tidak akan pernah dilupakan. Mereka keluar dari tanah Mesir dengan peristiwa yang sungguh dramatis. Karena ternyata ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu keadaannya sungguh-sungguh luar biasa. Diceritakan ada banyak tulah, ada 10 tulah. Dan yang terakhir, Tuhan menghukum membunuh setiap anak sulung. Dan supaya anak sulung tidak mati, umat Allah pada waktu itu harus melakukan sesuatu. Mengoleskan darah di ambang pintu. Sehingga ketika Tuhan datang dan Tuhan melihat ada darah di ambang pintu itu, rumah itu tidak kena hukuman Allah. Artinya di rumah itu, keluarga itu, anak sulungnya tidak akan mati. Jadi kata kuncinya adalah mereka harus mengoleskan darah domba, anak domba di ambang pintu. Dan itu dipesankan oleh Musa kepada bangsa harus dirayakan setiap tahun sekali. Caranya dengan memeragakan apa yang mereka lakukan pada waktu malam ketika mereka mau keluar. Jadi setiap keluarga harus mengambil anak domba atau kambing. Kemudian kambing atau domba itu dipanggang tanpa dimasak. Isi perutnya pun juga tidak dikeluarkan. Dipanggang. Kemudian dimakan bersama sekeluarga. Nah, persekutuan yang dikatakan penuh kasih di dalamnya ini adalah
Ketika sebuah keluarga itu jumlah keluarganya hanya sedikit, mungkin hanya ada 2 orang, mungkin hanya ada 1 orang, sementara satu keluarga harus mengambil 1 anak domba, pasti tidak akan habis. Maka dipesankan bagi mereka, kalau keluarga mereka itu terlalu kecil, mereka harus datang ke keluarga di tetangganya, sebelahnya, dengan membawa anak domba. Dengan demikian, anak domba itu yang dipotong bisa dimakan bersama-sama dan akan habis. Jadi kita melihat ternyata di sini ada kepedulian, ada perhatian kepada keluarga di sebelahnya, membantu, sehingga keluarga di sebelahnya pun juga yang besar jumlahnya, yang juga kadang-kadang sulit mendapatkan anak domba, mereka bisa menikmati bersama. Jadi inilah persekutuan yang hidup di antara umat Allah saat mereka merayakan Paskah. Ada kepedulian, ada perhatian, sehingga tidak menikmati sesuatu sendiri, tapi saling membantu. Mengapa ini ada? Ya ini tadi, karena ada kasih di dalamnya. Kalau tidak ada kasih, pasti keluarga yang kecil ini akan mengatakan, itu urusanmu, urusanku ya urusanku, kita tidak ada hubungan apapun. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Urusan keluargamu ya urusan keluargamu, bukan tanggung jawab keluargaku. Persekutuan yang terbangun akhirnya tidak menjadi persekutuan yang kompak dan solid. Harusnya ada kasih. Dan ini dilakukan umat Allah terus menerus ketika merayakan Paskah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan persekutuan yang seperti ini kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan melihat sebuah contoh yang lain, bagaimana kita membangun persekutuan yang sungguh-sungguh kompak dan solid dengan perekat yang kuat, yaitu kasih. Mari kita melihat apa yang tertulis di dalam kitab Matius yang tadi bersama kita baca. Kitab Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Di sana diceritakan tentang menasehati sesama saudara. Nah, untuk membangun persekutuan yang baik, yang hidup, yang kompak, yang solid, menyenangkan, nyaman, bila dalam sebuah persekutuan itu ada yang melakukan kesalahan, ada yang jatuh dalam dosa, berbuat dosa, bagaimanakah cara kita menegur di dalam kasih? Jadi bagaimana caranya menegur di dalam kasih supaya persekutuan ini nyaman, menyenangkan? Caranya adalah kalau ada seseorang di antara kita yang berbuat dosa, jatuh dalam dosa, yang perlu dilakukan adalah menemui orang yang berdosa itu secara pribadi, diingatkan, ditegur, Pak, Bu, Mas, Mbak, Dek, Kak, kalau siapapun itu orangnya, kita temui, kita katakan, panjenengan kok melakukan seperti ini kan tidak boleh, Tuhan tidak suka. Jangan melakukan seperti ini, karena ini merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Temuilah orang itu dengan 4 mata, ajak bicara, tunjukkan di mana letak dosanya, supaya orang ini mengubah dirinya. Lakukan pembicaraan dari hati ke hati. Itu yang dikatakan dengan 4 mata. Lalu ayat ke-16 mengatakan, ke-15, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi pendekatan dari hati ke hati ini sangat penting. Pendekatan pribadi ini sangat penting, karena akan mengubah.
Biasanya kita tidak seperti itu. Ketika ada orang yang berdosa, melakukan kesalahan yang fatal, yang kita lakukan adalah menunjuk orang itu, menghakimi orang itu, tanpa menyatakan konfirmasi kepadanya secara pribadi. Tahu-tahu kita menghakimi di depan banyak orang. Ini salahnya, ini salahnya. Ditelanjangi. Kalau cara itu yang kita gunakan, ini kan sama saja dengan menghakimi. Dalam bahasa Jawa kita itu malah orang yang sudah jatuh dipenyak. Orang yang salah tambah dipenyak, dipentung. Bukannya dipulihkan kalau seperti itu, malah akan menjadi semakin terpuruk. Akibatnya bisa hilang dari persekutuan. Jadi jangan menghakimi orang, tapi lakukan pendekatan pribadi untuk mengingatkan. Nah, kalau pendekatan pribadi ini juga tidak mempan, yang dilakukan adalah membawa satu atau dua orang lain bertemu mengingatkan. Jadi kalau tadi itu 4 mata, sekarang bisa 6 mata atau 8 mata. Jadi diajak, ada saksi yang diajak bicara, bukan secara pribadi lagi. Nah, kalau 6 mata, 8 mata ini sudah tidak lagi dapat mengubah, baru persoalannya diajukan kepada majelis, kepada jemaat. Kemudian digembalakan. Ketika digembalakan namun juga tidak ada perubahan, yang dilakukan apa? Harusnya bukan mengucilkan. Yang dilakukan adalah dipandang sebagai orang yang tidak kenal Tuhan. Itu yang dikatakan tadi dalam firman-Nya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi hanya berhenti di situ. Dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tidak dihukum, tidak dikucilkan. Dan karena kita ini sebagai persekutuan yang baik, perekatnya itu adalah kasih, yang kita lakukan adalah berdoa. Kalau kita bersama-sama mendoakan orang yang sudah jauh dari Tuhan, tidak lagi kenal Tuhan seperti yang dikatakan ini, Tuhan mendengarkan. Ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi bersama-sama mendoakan yang jatuh dalam dosa ini, yang diingatkan tapi juga tidak mau menggubris. Didoakan, bukan dikucilkan. Mengapa? Ya karena persekutuan itu diwarnai dengan kasih. Semangatnya bukan semangat menghukum, bukan semangat menghakimi. Nah, kalau persekutuan kita ini dibangun dengan cara seperti ini, kita akan membangun persekutuan yang diwarnai dengan kasih, persekutuan yang menyenangkan, persekutuan yang hangat, persekutuan yang hidup. Karena kita begitu dipedulikan. Biasanya tidak seperti itu di banyak tempat. Ketika ada orang yang dianggap tidak menyenangkan, ya ini tadi, dihakimi, kemudian dikucilkan. Di tempat yang lain kita bisik-bisik dari belakang. Dalam bahasa Jawa itu ngerasani. Dan itu kalau sampai ke telinga orang yang dituju, ini sangat menyakitkan. Kalau kita ingin membangun persekutuan yang nyaman dan solid, tunjukkanlah kasih. Dalam perkara apa saja, tunjukkanlah kasih. Karena kasih merupakan perekat yang sangat baik dalam kita membangun sebuah persekutuan yang kokoh, seperti gambaran di depan, seorang tukang bangunan membangun bangunan yang kokoh, perekatnya itu adalah semen. Nah, kita juga sama, kalau kita mau membangun keluarga kita dengan kokoh, membangun gereja Tuhan dengan kokoh,
Resepnya cuma satu ini tadi, perekatnya gunakan kasih dengan baik. Kalau komposisinya masih kurang, tambah kasihnya. Bukankah begitu? Kalau mau membangun bangunan dengan cor-coran yang kuat, pondasi, bukankah semennya ditambah? Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin membangun persekutuan yang kokoh, semennya tambah terus, kasihnya tambah terus. Pasti kita menemukan persekutuan yang solid. Dan kita akan mencapai apa yang kita harapkan bersama, tujuan kita akan tercapai dengan cepat, dengan baik. Memang beda bagaimana mengelola manusia dan bagaimana mengelola benda-benda. Inilah seninya. Kalau kita mengelola manusia, pakailah kasih. Tapi kalau seorang tukang bangunan, untuk membangun bangunan yang kokoh, menggunakan semen. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari seperti tema kita, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Mari kita membangunnya dengan kuat. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita menyatukan hati, kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terpujilah Engkau karena kebaikan yang senantiasa Engkau karuniakan kepada kami. Hari ini kami bersyukur bahwa di tengah pandemi seperti sekarang, kami masih Engkau berikan kesempatan bersekutu, beribadah seperti saat ini. Meskipun kami bersama harus saling berjauhan, namun kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam ibadah ini, sehingga iman kami terpelihara dan semakin dikuatkan menghadapi berbagai macam situasi yang kami hadapi. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh mengasihi kami, saat ini di dalam doa syafaat kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk bangsa kami yang hingga sekarang tetap berjuang untuk dapat mengatasi pandemi COVID. Dan kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau menyertai perjuangan kami semua mengatasi pandemi ini. Terlebih para juru medis, mereka yang bergelut di dunia kesehatan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan semua yang terbaik, sehingga mereka mampu memberikan pertolongan mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan, Bapa kami yang hidup, kami percaya bahwa Engkau menolong bangsa kami keluar dari situasi yang kami hadapi saat ini. Yang kedua, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di berbagai tempat, juga secara khusus di GKJ Ungaran ini. Kami percaya kepadamu Bapa, walaupun pandemi COVID ini berdampak ke berbagai macam kehidupan, termasuk kehidupan kami bergereja, namun kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan gerejamu, sehingga kami tetap dapat bertahan, kami tetap dapat berjuang bersama untuk membangun dan memelihara iman warga jemaat. Dan kami percaya kepadamu Bapa, Engkau memberkati setiap upaya kami yang sungguh-sungguh sifatnya sangat terbatas ini. Ya Tuhan, berikan semangat kepada para pelayan-Mu, para hamba-Mu di dalam tetap terus giat berpelayanan sehingga tidak menjadi kendor. Kami juga menyerahkan semangat kami yang mungkin ketika menghadapi pandemi ini semakin kendor,
untuk datang kepada Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami. Juga berilah kami kesempatan ya Allah, agar ibadah onsite, ibadah offline dapat segera kami proses, sehingga kami dapat kembali menikmati persekutuan yang dulu kami nikmati bersama. Dan kami percaya Tuhan menyertai setiap upaya kami. Yang kedua, kami juga hendak berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami, agar dalam situasi seperti ini pun kami tetap dapat membangun keutuhan keluarga kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, berkatilah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di tengah keluarga kami yang bermacam-macam. Dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami di dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang kami hadapi. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami ingin mengakhiri doa kami dengan menaikkan doa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dan marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saudara yang terkasih, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengumpulkan persembahan. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang maha baik dan selalu baik terhadap kami ya Tuhan. Sehingga kami sampai saat ini Tuhan boleh berdiri di sini, boleh berada di sini, menikmati berkat-Mu, menikmati penyertaan-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau senantiasa menguduskan, menyucikan persembahan yang akan kami kumpulkan,
sehingga boleh Engkau terima sebagai ungkapan rasa syukur kami dan menjadi perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh mengelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja, untuk kekudusan nama-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang nantinya akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah, sehingga mereka boleh merasakan damai sejahtera senantiasa bersama-Mu ya Bapa. Tuhan, ampunilah dosa kami di dalam kami berpersembahan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni kami. Di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan ini dengan diiringi lagu Kubri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui ibadah ini kita diajak untuk mengembangkan persekutuan dalam kasih dan menegur dengan kasih. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah Minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.